Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islam nabiyina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul, masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Nah, yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik para mahasiswa semua, ya. Jadi kita santai-santai saja ya, karena saya juga santai. Kalau saya pakai jin, karena saya pikir kita santai. Nanti kalau saya pakai baju dinas, nanti suasananya akan berbeda. Saya buka masker ya. Kali ini kita akan bicara tentang ITE. ITE itu informasi dan transaksi elektronik. Hal yang sudah umum, adik-adik pada tahu itu sebenarnya apa itu undang-undang ITE. Tapi bagaimana sebenarnya? Mari kita kupas satu persatu. Nah, ini profil saya. Lanjut. Secara umum saya gambarkan di kantor itu ada 6 bidang, ya. Ada bidang pembinaan yang membidangi tentang personil, ada bidang pidana umum yang membidangi tentang kejahatan, pelanggaran, ada bidang pidana khusus, itu perkara-perkara khusus. Apa itu perkara khusus? Yaitu perkara yang memang khusus penanganannya, seperti perkara korupsi, perkara pajak, kepabianan, itu di bidang pidana khusus. Ada bidang intelijen. Intelijen ada satu bidang yang menjadi pusat informasi bagi kami selaku pimpinan. Jadi mata dan telinga pimpinan itu ada di intelijen. Jadi segala satu informasi itu adanya di intelijen. Kemudian ada perdata dan data usaha negara. Ini satu bidang yang melaksanakan tugas menyelesaikan perkara yang bernuansa keperdataan. Jadi kami juga bisa menyelesaikan perkara yang keperdataan. Namun kami itu mewakili negara. Jadi di kejaksaan itu yang umum diketahui ada jaksa penuntut umum dan satu lagi jaksa pengacara negara. Kapan itu jaksa penuntut umum? Ketika seorang jaksa menangani perkara pidana di persidangan, itu dinamakan jaksa penuntut umum. Kapan dikatakan jaksa pengacara negara? Ketika kami mewakili negara. Ya, siapa negara itu? Mulai dari presiden sampai terendah di pedesaan, itu negara, termasuk lembaga, termasuk kementerian, itu boleh kami wakili. Semua adik-adik pasti tahu kan masalah perdata dan tata usaha negara. Kemudian pengelolaan barang bukti, ini bidang baru karena mengenai barang bukti ini mempunyai nilai ekonomis, menjadi PNBP, penerimaan negara bukan pajak, perlu dikelola secara khusus. Nah, kalau saya tanya, kalau pelanggaran ITE itu kira-kira tunduknya ke bidang apa? Ya, ada yang tahu? Nah, kalau terjadi pelanggaran undang-undang ITE tunduknya ke pidana umum. Kenapa ke pidana umum? Karena penyidiknya polisi atau Polri atau PPNS yang khusus untuk itu. Nah, itu secara umum. Kita lanjut. Ayo lanjut. Nah, sekarang ini masalah informasi teknologi sudah tidak bisa terbendung. Hampir 24 jam kalau bisa saya sebutkan, itu kita nggak bisa lepas dari HP saya.
Benar nggak? Ketika bangun tidur apa yang dikerjakan dulu? Lihat HP, bukan sholat subuh. Lihat HP, update status biasa. Update status kan? Sudah bangun Besti, sudah bangun sayang. Biasa gitu kan, biasa itu. Agak kan? Nah, kita tidak bisa membendung teknologi informasi itu. Tapi sekarang itu banyak disalahgunakan. Ya, kecanggihan teknologi, kemudahan penyebaran informasi, kemudahan mengakses data, ya, mengambil data, mengakses data, mengubah informasi, menyebarkan informasi, itu punya resiko yang harus kita tahu. Karena itu maka negara menganggap penting bahwa penggunaan pada saat dari teknologi informasi perlu diatur dan dilindungi. Untuk itu pemerintah mengeluarkan dua aturan. Pertama tahun 2008, lalu Undang-Undang Nomor 11, dan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Nanti pelan-pelan kita baca apa perubahannya. Nah, lanjut. Nah, ini contoh, ya. Contoh bijak dalam penyampaian informasi. Ya. Penyampaian informasi itu maka saya tekankan sekali kepada adik-adik, bijak dalam berinformasi. Pergunakan HP secara hati-hati. Terkadang ya banyak karena kecanggihan teknologi, karena kemajuan pengetahuan itu banyak orang bisa mengatasnamakan orang lain. Nah, contohnya seperti itu. Seolah-olah Fadlizon meng-tweet di dalam Twitternya, padahal nggak ada. Nah, lanjut. Ini semua tahu kan berita ini? Tahu nggak? Ini berita nasional, heboh pada saat menjelang Pilpres. Ini musibah nasional ini. Ada hoax terbesar, berita bohong yang disampaikan oleh seseorang yang bernama Ratna Sarumpait. Jadi Ratna Sarumpait ini, ada yang tahu kasusnya? Dia baru perawatan wajah, ya. Jadi perawatan wajah, pulang dari salon, selfie. Makanya karena perawatan wajah masih bekas-bekas selfie, namun dikatakan di situ dia baru digebukin orang, ya kan? Polisi ngejar pelaku sampai kemana-mana, ditangkap, diperiksa semua, tidak ada tersangka. Ternyata dia menyebarkan berita bohong. Nah, jadi kalau ada berita-berita bohong seperti ini, apa yang harus dilakukan? Pertama, yaitu tabayun, konfirmasi dulu, jangan langsung dibaca, ditelan, disebarkan kemana-mana. Jadi berita bohong itu akhirnya terus kemana-mana menjadi berita bohong selanjutnya. Nah, hati-hati. Lanjut. Ini contoh media sosial. Media sosial itu banyak sekali, ya, hampir 50-an mungkin. Tapi secara umum yang saya sendiri itu biasa itu yang saya jalani itu Facebook misalnya, ada Twitter, ada Instagram, ada WhatsApp, ya. Facebook ini ada yang tahu Pak, atau ada pelanggan Kak? Itu Indonesia menempati urutan keempat di dunia dalam hal penggunaan Facebook. Paling banyak. Yang tertinggi itu Amerika Serikat, yang kedua Brazil, yang ketiga India. Nah,
India suka nih main Facebook sambil nyanyi-nyanyi, nehi-nehi. Indonesia paling suka ini Facebook ini. Segala sesuatu masuk di situ. Di Facebook ini hampir 76 juta pengguna Facebook tahun 2017. Itu data dari liputan6.com saya ambil. Nah, sebanyak itu. Hati-hati menggunakan sosial media ini. Ya, nanti apa akibatnya kita jalan pelan-pelan. Lanjut. Hindari juga berita-berita yang bersifat provokatif. Apa itu sifat-sifat yang bersifat provokatif? Yaitu berita-berita yang bisa merusak nama baik orang lain, yang bisa memfitnah, membuat suatu berita tidak sesuai fakta. Salah satu contohnya seperti ini. Ya, saya lupa siapa namanya. Dia pakai obat. Ya, perempuan nih. Biasanya nih perempuan yang suka nih ngomong-ngomong, nge-tweet ini biasanya perempuan. Suka komentar-komentar. Orang laki jarang, males. Orang laki gosip, males. Kalau cewek biasa suka. Yuk. Nah, dia ini menggunakan skincare ya, untuk obat perawatan wajah apa kulit. Nah, tapi dia menjelek-jelekkan produk itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ini contoh berita provokatif. Nah, lanjut. Nah, ini yang paling hati-hati. Saya ingatkan sekali lagi kepada adik-adik, jangan suka mengunggah foto sembarangan. Selfie ya, nah, selfie itu enggak upload di statusnya kemana-mana. Hati-hati buat yang cewek-cewek, apalagi yang cantik-cantik. Ya, ini semua cantik-cantik nih saya lihat nih. Ya, cewek panjang cantik-cantik, hati-hati. Ini wajah sama badan beda. Jadi kalau saya pakai baju seragam yang ujung kanan sana, yang sebelah kanan sana, itu wajahnya wajah orang Korea itu sebenarnya. Dia pasang pakai baju dinas yang gak jelas, itu cewek pasti terkesima itu, pasti mau berteman itu dengan dia. 100% pasti. Atau cewek yang sebelahnya, atau ini semuanya foto-foto yang di apa ya nama istilahnya, di crop ya, jadi wajahnya beda, bawahnya beda. Hati-hati kalau kalian upload foto kalian, bisa dibuat lebih parah daripada ini. Saya tidak bawa yang lebih vulgar, biasanya digunakan untuk foto-foto yang bisa dijual. Jadi wajahnya tetap wajah yang aslinya, tapi bawahnya dibuat foto-foto orang telanjang misalnya. Itu punya nilai jual. Ya, hati. Nah, itu bukan Nagita Slavina, itu bawahnya bukan Nagita Slavina, atau di atasnya bukan Nagita Slavina, saya lupa. Jadi pemalsuan foto-foto artis. Lanjut. Dulu sebelum media sosial marak seperti ini, atau tahun-tahun sebelum ada HP, itu pencemaran nama baik, memuja segala macam itu masih manual. Ya, saya masih mengalami zaman itu. Biasanya itu secara langsung. Jadi misalnya ketika berbicara dengan orang di depan orang ramai, saya memaki-maki. Nah, itu modusnya dulu, modus zaman Siti Nurbaya begitu. Ya, sekarang kemudian berkembang. Setelah ditemukan HP, awalnya dulu masih SMS, bentuknya SMS, masih mungkin adik-adik nggak ngalami ya SMS. Jadi SMS itu diketik, tidak ada gambar, tidak ada foto, hanya kata-kata saja. Ini kasus pertama. Jadi ada terdakwa Saiful Dian Effendi mengirimkan SMS, terus kalimatnya kalimat jorok-jorok, ya. Itu kalau tidak salah negeri Madiun, kita tuntut
itu 7 bulan, diputus 5 bulan penjara. Ya, 5 bulan penjara. Jangan dihayalkan 5 bulan penjara itu enak. Kalau di sini kuliah enak 5 bulan 6 bulan 100 meter. Di dalam penjara sana 1 hari juga sudah kapok. Ya, begitu beratnya penderitaan sana. 5 bulan itu berat. Jangan coba-coba, apalagi mahasiswa. Ya, bisa-bisa dikeluarkan nanti dari kampus. Nah, ini kasus yang pertama. Lanjut. Kemudian berkembanglah teknologi, berkembang, ya, kemudian alat-alat juga makin berkembang, sehingga sekarang itu juga dengan teknologi yang sekarang ini ada modelnya seperti itu, video call sex PCS. Ada yang tahu nggak PCS? Atau ada pelanggan nggak? Ya. Jadi ini modusnya begitu, ya. Biasanya ya ada telepon tuh, ditelepon berulang-ulang. Kalau ada telepon yang tidak diketahui dari siapapun, tidak usah diangkat. Ya. Nah, kemudian nanti dia akan kalau dia kita ditelepon, cewek ya, kita ngobrol, akhirnya nanti ke pribadinya itu akan diketahui dan itu akan dijadikan modus, ya, untuk memeras. Hati-hati. Apalagi biasanya kalau sudah dengan lebih akrab, itu ada dengan adegan buka-bukaan sedikit. Nah, itu akan dijadikan alat supaya menyerahkan apa yang dia mau. Kalau enggak, akan disebarkan kemana-mana. Itu sudah biasa terjadi dan banyak juga korbannya. Saya herannya masih mau juga, ada juga. Nah itu ada juga yang memang bertujuan antara dua pihak, ya, memanfaatkan seksual untuk berinteraksi satu sama lain untuk tujuan seksual. Ada juga yang seperti itu. Nah, lanjut. Ini kasus ujaran kebencian. Ya, masih ingat kasus di Jogja? Pada saat itu ada Florensi Hobi. Maaf ya kalau ada anak orang Medan, ada orang Batak nggak di sini? Nggak ada ya. Orang Batak itu profilnya memang begitu. Orangnya kasar. Ya, jadi si Floren ini pada saat itu dia ngantri beli minyak, naik motor, masih pertama, tapi dia salah masuk. Dia masuk ke tempat di pengisian mobil, jadi tidak dilayani. Karena nggak dilayani marah terus menghujat menjelek-jelekan orang Jogja. Dia masukkan di Twitter, satu dunia kepo. Orang-orang Jogja yang ada di Aceh sana marah. Orang-orang Jogja yang ada di sini, yang ada di mana-mana marah. Sultan marah pada saat itu. Karena Jogja itu kota pelajar. Tidak ada kebenaran dalam hujatan itu. Sehingga karena itu dia dituntut. Dia telah Sultan. Sultan memaafkan. Itulah kebesaran Nabi Sultan. Dimaafkan, tapi proses tidak berjalan. Hati-hati. Bukan artinya hati-hati boleh menghujat nggak pakai WA, nggak pakai medsos, ya. Hati-hati. Artinya kalau kalian tidak senang sama dosen Anda, jangan hujat melalui Facebook. Itu kalian melanggar undang-undang ITE. Mendingan minta maaf saja, biar nilainya agak bagus, dilurusin. Ya, karena itu guru-guru kita hormati dulu itu. Nah, kemudian lanjut kasus yang selanjutnya. Nah, ini di lain tempat. Jadi di Bandung juga begitu. Di Bandung juga terjadi hal yang begini. Menghujat orang-orang Bandung, mengatakan yang kata-kata kotor, sehingga dikenakan hukuman, dituntut, diproses,
kita bersidang, kita tuntut, putus, masuk penjara. Ini biasa anak-anak mahasiswa. Kenapa saya bercontoh anak-anak mahasiswa? Karena anak mahasiswa ini masih punya jiwa yang ya pengungkapan perasaannya kadang-kadang terlalu vulgar, kurang mengerim lah. Apa yang ada dalam hati langsung dikeluarkan. Cuma terkadang kalimatnya berlebih. Nah, kalau orang tidak terima, orang akan lapor. Jadi hati-hati. Nah, jadi itu kalau dalam demo juga begitu, hati-hati ya. Kalau demo jangan sampai diulangi pihak itu, jangan sampai menjelek-jelekkan. Nah, sampaikan saja aspirasi sebenarnya. Kalau itu orang perorangan dan menyatakan hal-hal tidak kalian bisa ditindak karena melanggar undang-undang ITE khususnya pencemaran nama baik. Nah, lanjut. Nah, ini masih ingat? Nah, ada yang bilang Ariel. Ariel, kenapa Ariel? Ya, ini Ariel. Dulu Ariel Peter Pan, sekarang Ariel Noah. Dia tersandung kasus, ya, tersandung kasus, dia ngerekam. Nah, kemudian HP-nya itu di cloning karena hilang atau diperbaiki, saya lupa hilang atau diperbaiki, kemudian di cloning. Itu banyak dan disebarkan ke dunia maya. Semua orang bisa nonton. Ya, kita masuk ke sini. Nah, tuh. Karena perbuatannya itu dia dikenai hukuman. Ya. Terus bagaimana dengan orang yang mengkloningnya? Ya, mengkloningnya juga kena. Lanjut. Nah, ini yang cloning. Jadi hati-hati HP kalau diperbaiki di tempat servis. Kalau di HP itu ada adegan-adegan yang nggak benar, ya, itu bisa diambil kembali. HP yang sudah rusak, HP yang sudah dihancurkan masih bisa, asal nomor emailnya diketahui masih bisa dilacak. Itu hal yang biasa sama kami. Jadi ketika orang menggunakan sarana WhatsApp atau menggunakan melalui percakapan HP yang sudah rusak, kita masih bisa ambil. Kita minta, kalau saya buka emailnya, kita buka percakapannya pada detik keberapa, jam keberapa, ada masih di situ. Jadi jejak digital tidak akan hilang sampai kapanpun. Nah, itu HP. Nah, itu yang cloning. Dia juga kena hukuman. Lanjut. Ada hal yang baru ya. Kalau di undang-undang lama itu ancamannya 6 tahun. Ya. Undang-undang lama itu diubah. Salah satunya dimasukkan adalah cyberbullying. Cyberbullying itu apa? Cyberbullying itu adalah semacam tindakan seseorang yang menghina, menjelekkan, mengolok-olok, ya, dan orang itu merasa keberatan dengan itu. Ya, itu biasanya anak-anak itu cyberbullying. Tapi kalau pelakunya dewasa, cyberbullying itu biasanya ya itu terjadi terus-menerus. Misalnya dikatakan ini maaf ya, saya bukan ini ya, saya kasih contoh karena memang harus, kalau dalam hukum itu harus jelas sebenarnya, harus dijelaskan sedikit mungkin. Jadi tidak ada kata-kata yang tersembunyi. Misalnya saya mengatakan nih kepada orang ini pakai bahasa Banjar mungkin ya, nah terjemahannya begini. Kamu jelek, kamu gembrot, kamu apa ya, kalimat-kalimat yang tidak disukai. Tapi pakai bahasa Banjar, misalnya, saya kan tidak mengerti. Saya tidak mengerti bahasa Banjar. Belum tentu ya satu kalimat
satu kata yang ini kasar, di sini kasar, di tempat lain juga kasar, lain tempat, lain budaya. Jadi bagaimana caranya? Ya, ini saya ajarkan teknis pengungkapan perkara ya. Jadi ketika ada orang mengatakan dengan bahasa Banjar, ya, ini bukan cyberbullying, ini perkara biasa. Ya, ketika ada orang mengatakan dengan bahasa Banjar yang bahasanya sedemikian rupa sehingga kata-kata itu artinya enggak disukai, bagaimana caranya? Sementara saya orang Aceh nggak ngerti. Jadi saya di situ harus membuat artinya, harus diterjemahkan. Siapa yang terjemahkan? Penyidik itu orang Banjar, polisi juga orang Banjar, dia ngerti. Tapi saya harus ambil ahlinya waktu itu. Siapa ahlinya waktu itu? Ada orang-orang yang mengerti tentang tata bahasa Banjar itu sendiri. Siapa dia? Biasanya itu adalah dari lembaga bahasa. Kalau tidak ada lembaga bahasa, saya akan minta bantuan dari sini, dari akademisi, dari dosen-dosen yang mengerti tentang tata bahasa Banjar. Maksudnya apa? Apakah benar yang diucapkan itu adalah kalimat yang mengandung arti begini? Jadi tidak ada fitnah, ya, tidak ada fitnah, tidak ada penafsiran di situ. Yang ada adalah penafsiran ahli. Itu yang dipergunakan di persidangan. Oke, kita lanjut. Cyberbullying ya, cyberbullying ini penting karena ini sudah mulai merebak di kita. Dulu dianggap biasa-biasa saja. Seorang anak dikata-katain biasa saja rasanya. Kalau pengertian khususnya tidak ada, kami coba mengambil pengertian secara umum saja. Segala bentuk kekerasan, baik itu diejek, dihina, diintimidasi, dipermalukan, yang dialami anak atau remaja dilakukan termasuk usia mereka melalui dunia cyber. Ya, jadi di dunia anak-anak sekarang kan pakai HP. Jadi melalui HP diomongin tuh. Di chat ya, istilah sekarang di chat, kata-kata yang bisa menyebabkan kejiwaannya itu menjadi terganggu. Sekarang sudah mulai seorang anak itu bunuh diri biasa karena dikatain begitu, menjauhkan diri dari pergaulan. Itu hal yang sekarang sering terjadi karena cyberbullying. Yuk. Cyberbullying dianggap kali bila melakukan korban itu berusia di 18 tahun ya. Di bawah 18 tahun cyberbullying. Kalau di atasnya itu nanti ada cybercrime, cyberstalking, cyberharassment. Nanti kita lanjut. Nanti kita jelaskan. Lanjut. Nah, bentuk-bentuknya itu macam-macam cyberbullying itu. Ya, ada blaming. Blaming itu perselisihan yang menyebar. Jadi antara perselisihan yang terjadi antara dua orang kemudian menyebar kemana-mana sehingga melibatkan banyak orang. Nah, itu blaming. Kemudian ada harassment. Harassment itu pelecehan. Ya. Jadi seorang itu melecehkan orang lain dengan menggunakan berbagai bentuk tulisan. Ya. Kadang-kadang gambar, tulisan, terus begini. Nah, itu sebelum lanjut. Ada denigration, ada impersonate. Ya, impersonate, tahu kan impersonate? Tahu pak? Impersonate. Iya, impersonate itu meniru-niru, menirukan orang lain. Ya, itu biasa terjadi di mana-mana. Asal orang itu tidak marah, tidak tersinggung, atau ada izin dari itu. Biasa itu kalau di dunia lawak ya. Saya suka saya. Misalnya Sule mempersonate Roma Irama sering, atau Rinanus mempersonate Najwa Shihab. Itu dengan izinnya. Kalau dia tidak izin, apa yang terjadi? Ketika artis mempersonate Hotman Paris dengan badannya yang lembut, kalau yang buka dibikin-bikin, Hotman Paris tidak terima. Nah, hati-hati. Sekarang itu salah satu cyberbullying. Tidak boleh mengimpersonate. Jadi ya, adik-adik ya, jangan mengimpersonate dosen-dosen di sini ya. Kan ada tuh dosen-dosen killer kan?
luar biasa begitu tuh. Nanti di belakang dia diikutin caranya. Ada outing, ada tracking, nanti bisa dibaca. Ada exclosing, ada saber stalking. Nah, saber stalking itu ada di saber stalking itu mengutip, ya. Jadi data kita diambil semendetail mungkin, diikuti, ya, dan timbul gangguan bagi orang lain. Nah itu nanti baca. Nah itu betul-betul cyberbullying. Lanjut. Nah ini berpraktek cyberbullying itu, ya. Kalau kalian merasa sering ini kan, nah itu nanti itu ciri-ciri dari cyberbullying. Miss call berulang-ulang, di telepon terus, ya, itu salah satu bentuk cyberbullying. Mengirimkan email, ya, nah, yang berupa ancaman-ancaman. Biasa itu kalau kasus yang sudah merebakkan pinjaman online, nggak bayar itu terus dikirimin macam-macam. Menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan. Jadi gosip artis. Nah, gosip artis. Jangan terlalu fanatik ya sama seseorang. Nah, nanti kita lihat. Ada pencurian identitas online, membuat profil palsu. Jadi profilnya palsu, seolah-olah saya sebagai kajari misalnya. Jadi ada orang lain menggunakan profil saya. Profil itu profil palsu. Konfirmasi dulu kalau menerima hal-hal seperti itu. Terus berbagi gambar tanpa izin juga nggak boleh. Kadang-kadang ini orang-orang Indonesia ini terlalu murah hati. Kalau orang bule itu nggak boleh foto tanpa izin. No picture. Nggak mau, dia marah. Kalau kita foto, kita mau foto sama dia, langsung kita berfoto, dia marah. Nggak boleh. Kalau kita nggak minta pun kita nyodorin diri kalau bisa. Kan gitu. Karena senang berselfie. Nah itu. Kemudian mengunggah informasi atau video pribadi tanpa izin. Jadi ada video yang kita sebarin yang orang itu nggak senang kalau video itu disebarin, foto kita sebarin kemana-mana atau membuat blog. Nah, ini betul-betul cyberbullying. Prakteknya begitu biasanya. Ini secara umum. Masih ada hal-hal lain, tapi secara umum itu biasanya modusnya begini. Biasa modus itu berkembang sesuai dengan zamannya. Nanti dia akan muncul terus modus baru. Ini sekarang yang hal umum biasa terjadi. Lanjut. Di dunia ada beberapa contoh korban seperti ini. Ya, yang terkenal itu ada Meghan Taylor dari Amerika Serikat, dibullying sama teman-temannya. Ada Katie Wood, gantung diri dari umur 12 tahun, dibully-bullying sama temannya karena pakaian. Ada rambutnya, anak pakaian tidak bermerek. Masalah rambut, gaya-gaya rambut yang nggak disukai, dibully, ya. Dia merasa jiwanya tertekan, ya, seorang remaja tertekan, dia menarik diri, akhirnya memilih untuk bunuh diri. Itu biasanya dialami oleh mereka-mereka yang tidak suka bergaul, ya. Akhirnya tidak tertutup. Beda dengan kita banyak teman. Nah, kita berteman, kita biasa suka bercerita, ngobrol. Kalau orang bule-bule enggak, mereka sendiri saja. Jadi kalau dibully dia tahan sendiri. Nah, kemudian Amanda Todd dari Kanada juga pernah dia mengalami itu. Kemudian ditemukan tewas di rumahnya setelah videonya diposting. Ini untuk dunia. Sekarang bagaimana dengan Indonesia? Apakah ini ada terjadi? Nah, lanjut.
Ini beberapa contoh ya, beberapa contoh dari cyberbullying. Di sini saya ambil contoh yang update. Jadi beberapa bulan lalu ada di sini ini fannya Leslar nggak? Leslar itu tahu? Ada penggemarnya nggak? Atau haternya ada nggak? Oh, haternya banyak. Penggemar maupun hater hati-hati kalau mau komen. Salah satunya seperti ini. Ini penggemar beratnya Lesti Bilar. Saya juga heran ya, kok suka-sukanya sama Lesti Bilar. Gimana indah-indahnya, ya. Tapi saya ya kalau nonton ya lihat saja, tidak komentar. Salah satunya itu ada orang atas nama Pangki Kandung, tak siapa itu. Ya. Anaknya Lesti Bilar dibilangnya mirip Daus Mini. Mirip Daus Mini anaknya. Ibu mana yang nggak marah melahirkan anak? Memang anaknya pada saat itu masuk inkubator, ya, apa namanya itu, melahirnya lebih cepat, prematur. Tapi dikatain begitu, ya, sejelek-jeleknya anak saya, ini ya saya ya, sejelek-jeleknya anak saya, kalau orang katain begitu saya marah. Sejelek-jeleknya anak orang saya pasti bilang, aduh anaknya gemes, anaknya lucu, baik, sehat, senang kan ya dengar. Asal jangan dipuji ibunya cantik, nah jangan. Jadi anaknya aja yang dipuji. Nah, itu bisa. Ada yang bilang jelek banget, sampai hati ngomong begitu. Lesti punya anak begini, yang saya nggak jelasin ya Pak. Ada satu kalimat, saya lupa. Maaf ya, saya kurang kelihatan itu. Min H10 yang paling kiri bawah itu komentarnya, gendong bayi apa gendong monyet ya, begitu. Terus Yami Walidau 2404, kok gitu sih muka babynya? Kok anaknya mirip tukul? Kok anaknya gak mirip bapaknya? Inilah modelnya nih. Saya juga heran kok ada manusia begini. Pengungkapan kasus ini susah adik-adik, karena kondisi geografis kita ya ini luas. Indonesia ini berpulau-pulau, nggak tahu di mana. Bisa saja di Kataman, bisa saja di Banjarmasin, bisa di Sulawesi, bisa di Papua, bisa di Jakarta, bisa di Bandung, di mana-mana. Nggak sanggup polisi mengejarnya itu pelakunya. Jadi itu contoh-contoh cyberbullying. Bayangkan bagaimana kondisi psikologis anak itu nanti, ya. 10-20 tahun lagi anaknya akan menjadi seperti kalian, seperti kita ini. Bagaimana perasaannya? Itu cyberbullying. Itu pengaruh jiwanya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini anaknya artis nih ya. Kedua anak SLP-nya. Saya nggak ngerti juga ini kadang-kadang. Tapi kalimatnya nggak usah saya baca lah, nggak enak. Baca sendiri aja ya. Kalimatnya terlalu menghina, dihina-hina.
Oke. Nah, kita lanjut. Nah, itu bentuk-bentuk cyberbullying. Nah, itu. Makanya setelah saya uraikan itu, makanya pemerintah seperti saya katakan di awal tadi, perkembangan teknologi nggak mungkin dibentuk. Tidak mungkin orang-orang dilarang pegang HP, nggak mungkin. Tapi perlu diatur bagaimana supaya penggunaannya itu tidak melanggar pidana, tidak menjadi tidak pidana. Jadi diatur. Ya, bagi pelaku-pelaku yang mau seperti itu, berbuat seperti itu, tanggung akibatnya. Tanggung saja akibatnya. Nah, lanjut. Nah, ini pentingnya. Jadi kenapa penting diatur? Karena untuk melindungi integritas pemerintah. Ya. Kemudian membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan. Seperti teroris, kejahatan terorganisir, operasi penipuan. Hampir seluruh tindak pidana yang terorganisir itu pelakunya warga negara asing. Pinjaman online itu rata-rata hampir semuanya itu orang-orang warga negara asing. Baik itu dari Cina, dari Nigeria, kalau itu tidak pidana narkoba, itu mereka menggunakan sarana cyber. Kemudian membantu negara terhindar dari sebutan sebagainya. Itu nanti dibaca sendiri saja. Nah, ini ancaman pidananya. Nah, tidak main-main. Undang-undang ITE ini tidak main-main ancaman hukumannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, itu pasal 27. Setiap orang, jadi setiap orang ya, siapa saja, kecuali yang tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya, seperti anak-anak, orang gila. Jadi kalau orang gila ngata-ngatain, diam saja, nggak usah dibalas. Itu nggak bisa diminta pertanggungjawaban, hapus perbuatan pidananya. Jadi setiap orang dengan sengaja, nah itu. Jadi dia sengaja, dia mengupload foto, dia menyebarkan video, dia mencek kata-kata yang menghina orang, itu sengaja, bukan dengan tidak sengaja. Dia tahu akibatnya, tapi dia terus cek terus, dia terus kirim. Itu dengan sengaja, tanpa hak, nggak ada izin. Ya, mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat yang muatan yang melanggar kesusilaan, itu tidak boleh. Atau perjudian juga nggak boleh. Jadi perjudian nggak boleh, atau muatan penghinaan dan pencemaran nama baik nggak boleh. Ya. Kemudian meras, mengancam. Nah, dipidana dengan pidana penjara 6 tahun atau 1 miliar, denda 1 miliar. Ya. Denda 1 miliar itu subsidiar lagi. Jadi denda itu harus ada subsidiarnya. Jadi subsidiar itu bisa 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kalau dia nggak mau bayar dendanya, maka dia menjual lagi subsidiarnya. Misal terhadap pelaku perbuatan orang yang melanggar kesusilaan, ya, melalui media sosial, saya tuntut 2 tahun misalnya, dengan pidana denda, tambah denda itu banyak ya, denda misal 200 juta, subsidiar 6 bulan kurangan. Ya, artinya dia harus menjalani, kalau putusnya tetap 2 tahun, maka dia menjalani 2 tahun dalam penjara. Ya, kalau dia kemudian ditambah dengan denda 200 juta. Kalau dia tidak sanggup bayar atau tidak mau bayar, maka dia menjalani lagi hukumannya selama 6 bulan. Tambah lagi 6 bulan lagi, baru boleh keluar. Hati-hati. Itu pasal 27. Lanjut.
apa? Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, sara, ya, suku, agama, ras, dan rasa golongan. Itu ancamannya juga 6 tahun, ya. Jadi langsung ditahan. Begitu ditemukan itu ada tindak pidana, dilakukan penyidikan, ditahan, bisa ditahan, ya, dan biasanya juga ditahan. Lanjut. Pasal 29. Pasal 29. Ini orang nggak sengaja, yang hampir sama. Nanti dibaca saja. Ancamannya sampai 12 tahun. Ini berat ini. Apa yang dapat dilakukan oleh negara? Pertama, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Jadi kita melakukan sistem pengamanan antar negara. Ya. Kemudian meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai persidangan. Nah, yang ketiga itu ini, meningkatkan kesadaran warga negara. Salah satunya seperti acara begini. Jadi mulai sekarang ingat satu hal, jangan coba-coba, ya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang juga sembrono, ya, melalui media sosial atau media apapun saja, karena ancaman pidananya berat, tidak main-main. Nah, nanti saya kasih contoh bagaimana dengan katakan. Lanjut. Nah, ini biasa meningkatkan kerjasama mutual asistensi kritis, ini biasa antar negara. Kalau terjadi biasa cyber crime itu antar negara, selalu antar negara. Jadi ada yang penerima, ada pelaku, ada yang banyak peran. Tidak ada cyber crime ini yang satu orang. Biasa dia terorganisir, ada peran masing-masing, ya, ada perannya masing-masing. Ada ahli IT-nya, ada ahli yang berbicaranya, ada yang menerima dananya kalau dia pemerasan, ada yang menyalurkan, banyak. Dan itu biasanya antar negara, hampir sama dengan money laundering, hampir sama, selalu melibatkan terorganisir dan antar negara. Kemudian jangan merespon, ya, kalau ada atau balas aksi, karena biasa pelaku bullying itu selalu menunggu reaksi korban. Jadi ketika kita ditelepon, itu pelakunya itu biasanya sudah berpengalaman sekali, seperti perkara penipuan melalui telepon, hampir seperti itu. Dia akan mengiming-iming kita, merayu segala macam, tidak sampai semua keinginan dia akan terpenuhi. Simpan semua bukti. Kalau ada kalian menerima, ya, baik itu foto atau kata-kata, capture foto, jadikan barang bukti nanti. Ya, jangan didiamkan. Jangan kalian ketika menerima hinaan, menerima kalimat-kalimat yang jorok-jorok, dijulek-julekkan atau apalah bentuknya merasa kalian tidak senang, kalian merasa sudahlah, dan juga malu kalau ketahuan kemana-mana, udah dihapus, dilihat saja. Jangan, simpan, laporkan, itu menjadi bukti. Kenapa? Kalau kalian lapor tanpa bukti, itu tidak bisa diproses. Kami tidak bisa proses itu. Jadi mau maaf saja, tidak boleh juga ada fitnah. Kadang-kadang kan begitu. Ketika pacaran itu indah-indah, rayu segala macam, putus, terus maki-maki segala macam. Nah, kemudian lapor, tapi nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya, jadi disimpan, di capture, ya, simpan semua bukti itu kalau laporan. Lanjut. Nah, itu cepat yang membantu. Dan sebelumnya itu tadi
selalu sopan ya. Usahakan menggunakan media sosial itu dengan tata bahasa yang baik dan sopan. Dan jangan kadang-kadang karena emosi terus kita kurang gaul, kita nggak tahu, kita nggak mengerti, kita nggak tahu dengan bahasa itu, kita terus-teruskan aja, kita porot-porot aja, padahal itu kalimat yang nggak benar. Ada emoji-emoji tertentu yang punya arti tertentu, kita lanjutkan, kita kirim ke orang ada yang tersinggung. Dan gunakan semua media komunikasi, komputer, internet. Ada deh. Nah, ini ada sosial media kami, ya. Jadi sekarang ini tidak bisa tidak mau semua melalui sosial media. Jadi kita punya Instagram, kita punya YouTube, kita punya Twitter, kita punya Facebook. Kalian punya HP, silakan buka HP, silakan follow itu. Buka apa saja yang ada di kantor kami. Kantor kami itu sekarang sudah mendapat predikat WBK, wilayah bebas korupsi. Apa itu wilayah bebas korupsi? Pelayanan prima. Jadi kalau adik-adik mungkin kalau ke kantor itu kan takut-takut. Dulu begitu, yang namanya kantor polisi, kantor tentara, kantor kejaksaan takut. Tapi kalau sekarang kalian datang, kantor kami itu seperti perbankan, seperti Bank Mandiri atau Bank BRI, sama. Nggak ada lagi sentuhan-sentuhan yang menakutkan, nggak ada. Kalian akan diterima oleh PTSP, orangnya cantik-cantik, ramah-ramah, akan dimintakan identitas, apa perlunya, semuanya sudah ada disediakan. Ini selesai, ya, ini sudah selesai karena kita asal. Kalian itu sebentar ya. Satu lagi, nah habis. Pas waktu saya, ya. Jadi kalimat terakhir saya, Bu, hati-hati menggunakan jempolmu, karena sayangilah ragamu. Gara-gara jempol kalian itu bisa mengakibatkan kalian masuk penjara. Ya, ingat itu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nana. Mungkin pertanyaannya agak panjang. Pertama, aktualisasi menumbuhkan kesadaran warga negara yang dilakukan pemerintah tentang Undang-Undang ITE, tugas negara, sekolah, kebijakan bersosial media. Karena penyuluhan seperti ini pasti tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Tentu tidak semua pemuda itu yang berkualitas, bahkan yang kritis. Apalagi hanya untuk menyampaikan atau penyuluhan seperti ini. Mungkin atau balik hanya anak muda yang mengikuti lembaga atau organisasi yang hanya ingin melakukan pengabdian masyarakat seperti ini atau penyuluhan. Nah, jadi peran pemerintah atau lembaga seperti ini untuk penyuluhan pengabdian masyarakat itu seperti apa? Nah, aktualisasinya kepada masyarakat. Karena kalau kita hanya meminta terhadap anak muda saja atau peran anak muda saja mungkin tidak akan cukup seperti itu. Terima kasih. Bahkan nama saya Nadia. Jadi berbicara tentang cyberbullying tadi, bagaimana tanggapan kita apabila ada orang terdekat kita yang menjadi korban, akan tetapi orang tersebut pada mau melaporkan kasus tersebut, sedangkan hal tersebut itu tentu berpengaruh terhadap kesehatan mental si korban itu sendiri. Demikian, terima kasih.
tetap mau tanya. Kalau saya nggak bisa jawab, ini ahli-ahli saya semua. Nanti saya kasih kesempatan semua untuk menjawab. Jadi Hana ya nama. Helena. Kalau Hana saya ingat film kartun Ayu. Itu modelnya namanya Hana. Untuk peran serta ya, untuk peran serta penanggulangan perkara cyber itu tidak hanya ditujukan kepada anak muda. Semua punya peran yang harus kita libatkan. Ya, kita itu memberikan hal yang sama seperti ini juga ke pesantren. Misalnya. Kita juga memberikan hal yang seperti ini kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada tokoh-tokoh agama, kepada tokoh-tokoh ahli budaya. Kita berikan hal seperti ini ya, supaya kita satu persepsi artinya kita sama-sama punya titik yang tidak boleh dilanggar ketika kita bermedia sosial. Nah, kita harapkan, kenapa sasaran utamanya peran anak muda? Karena 60% pengguna sosial media itu adalah anak muda. Itu. Kemudian anak-anak lebih pintar daripada saya orang tua. Anak saya lebih pintar menggunakan ini. Saya ini cuma bisa buka, tutup, selesai. Dia bisa mana-mana. Nah, masih SD. Nah, jadi tidak saja peran anak muda yang kita harapkan, peran semua. Satu saat nanti kita libatkan, kalau diundang oleh dosen, kita siap untuk berikan hal yang sama kepada para dosen. Ya, jadi itu. Nanti ditambahkan oleh teman-teman saya. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah lapor. Ya, lapor itu kita lihat, artinya pertama keselamatan diri, ya, keselamatan diri dulu. Ketika kita tahu ada terjadi tindak pidana, cyberbullying misalnya, atau apa saja tindak pidana yang lain, itu kalau misalnya tidak sampai ke tidak berfungsi, minimal ke RT, ketua RT-nya, ketua lorongnya, kalau kita cek ketua RT, ketua RW, kepala desa. Nah, ke polisi, ke penyidik, laporkan. Ya, ini memang perkara ini perkara susila, aib menjadi aib keluarga. Ya, jika anaknya dilecehkan, terus dia juga tidak mau kalau dilaporkan karena takut aibnya diketahui orang lain. Tapi yang penting kita satu pandangan bahwa jangan sampai ada korban lain, karena pelaku ini biasanya akan terus menjadi korban dan akan muncul korban-korban selanjutnya. Jadi pencegahan dini sangat dibutuhkan. Jika terjadi ada indikasi pelanggaran, itu segera dilaporkan. Kalau terjadinya di sini, laporkan sama rektornya, sama dekannya, sama pembantu dekan, pembantu siapa namanya di sini, laporkan. Ya, jangan dibiarkan, karena ini efeknya tidak pada saat ini saja. Ini punya efek yang panjang, akan berefek negatif serta efek yang akan berdampak panjang. Ya, dia akan mengalami akibat ketika dia dewasa. Ya. Jadi jangan takut, jangan sekarang mulailah kita untuk berani, terutama untuk yang perempuan ya, berani untuk berbicara, berani untuk berpendapat, apapun itu, ya kemukakan. Jangan sudah menjadi korban, didiamkan saja, akhirnya akan timbul korban baru. Ya. Jadi saya mau menambahkan sedikit saja ya. Kan tadi pertanyaannya kalau nggak salah mengenai pelaku yang takut ya tidak mau melaporkan. Nah itu kebanyakan korban-korbannya yang di situ tuh kebanyakan dari para perempuan. Contoh kasusnya aja deh,
biar lebih mengerti ya. Kan sering nih di sini revenge porn-nya. Revenge porn itu seperti pelaku mengintimidasi korban dengan menyimpan foto-foto vulgar dari perempuannya dan mengancam sekaligus memeras. Ya, tahu kan mbaknya ya? Ya. Nah itu kebanyakan yang seperti itu. Jadi korban ini terlalu takut, terlalu malu, takut keluarganya tahu, takut sekolahnya tahu, takut universitasnya tahu. Jadi seakan tidak mau memperjuangkan dirinya. Jadi kebanyakan mereka itu terlalu malu karena takut dianggap murah dan takut diketahui oleh orang lain. Jadi tahu kalau kesehatan mental itu penting, seharusnya kita tuh lebih percaya diri untuk meyakinkan dia